podcast kita. Podcast Kabar Gembira. Mungkin nih sebelum kita mulai ya guys, kita perkenalan dulu nggak sih? Soalnya kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Udah kenal berarti harus disayang dong. Salting. Oke, kenalan dulu dari kakak-kakak di sana boleh? Boleh. Boleh banget. Halo semuanya, kenalin nama aku Sela. Kenalkan nama aku Mufid. Perkenalkan nama aku Acha. Dan aku Hani. Tapi kita kurang satu orang gak sih? Ini nih Siapa kita harus sih? dipanggil dulu nih, harus dipanggil. Oh, iya. dulu. Panggil guys. Mantranya keluarin. Berapa kali panggilnya? Gimana cara panggilnya? Itu manggil Lewan itu Bepa, jangan. Kan ada Oh ya, langsung. Aduh, saja kita panggilkan saja. Selamat datang Pangeran Berkuda. Wits, pangeran berkuda tuh. Perkenalan dulu gak sih pangeran ini? Halo, aku Tegar Prastyo. Sebagai Tegar. Ya, masa kecilnya memang kurang bahagia. Boleh dikenalin ya. dulu gak? Joni. Johnny the Blue, ya. Ya, emang masa kecilnya kurang bahagia gitu ya teman-teman. Ya sih kayak. Oke, kita back to topik aja ya. Kira-kira deh, kita mau bahas apa sih kita ngumpul-ngumpul kayak gini nih? Siapa ya? Spoiler dulu, Kepo ya, kepo ya. Kita bahas peran media di saat masa-masa krisis. Benar. Oke. Banyak banget lagi masa-masa krisis ya. Betul. Seperti kekurangan uang. Aduh. Itu ya terutama buat anak kuliah ya. Waduh. Anak kosan seperti kita ini wah. Wah, benar. Kecuali aja. Kali dia. No offense. Dulu. No offense. Teks dalam. Jokes. Apa ya? Kita hari ini apa? Kita bahas COVID aja nggak sih? Itu krisis, situasi krisis nggak sih? Benar. Boleh. Sebelumnya aku pengen tahu nih kegiatan kalian belakangan ini apa aja sih? Sebelum kita masuk ke topik, sebelum kita masuk ke Iya. Kita breakdown Biar, dulu ya. biar kayak kita tuh makin paham gitu satu sama lain. Asik. Kan tak kenal maka tak sayang. Benar. Yang udah kenal tapi nggak sayang-sayang kan juga banyak. Boleh. Ayo guys. Balik. Kehidupan di kampus. Ya, dari siapa mungkin mau cerita dulu? Tegar mungkin. Mungkin dari pangeran Yang paling berkuda. pangeran. Yang sering nggak berangkat kuliah. Hey. Kegiatan saya hari ini ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain sih, menyibukkan diri saja. Sok sibuk aja. Sok sibuk. aja. Hani. Ani. Ya, sama sih sok sibuk. Sok sibuk. Enak sok sibuk tuh. Jadi kayak orang lain liatnya sibuk banget padahal mah tiduran doang. Apa? Terus Kalau aku ya sibuk kuliah sih pastinya kan. Terus ditambah kalau lagi anak ambis gitu ya kak? Top, ini top. aku gak mau mengecewakan orang tuanya sih. Terlamar anjir. Selain kuliah ya, sekarang aku lagi coba berbisnis sih guys. Oh gila keren. Apa tuh? Apa tuh? Sekalian ya promosi ya. Jangan lupa follow @atipamicen guys. Nanti kalian bisa lihat dah apa aja di situ. Nanti bakal ada nomornya di sini Ya, teman-teman. Langsung aja benar. Kamu jualan apa sih? Keripik kulit lumpia. Itu enak banget guys. Kita semua udah dikasih tester dan itu enak. Betul banget. Ada varian apa aja? Jagung. Nah, ada yang tahu lagi? Apa lagi? Coklat. Kita itu Keju. Gak ada. sering banget ya. Itu loh yang apa jeruk-jeruk itu. Pedas Nah, jeruk. Itu enak banget guys. Benar. Back in topik. Krisis media di saat Bentar. COVID-19. Aku belum tahu kesibukan kalian berdua apa. Nggak bisa, itu privacy. Spill lah, kita udah nge-spill Iya, semua bertiga. benar. Masa Pepa mau privasi. nge-spill. Iya, coba Pepa dulu dah. Kau mikir dulu dah. Kalau saya sih kebetulan beneran sibuk ya teman-teman karena Budak apa tuh? ceritanya? budak Vokalis paduan tuh. suara. Weh, boleh nyanyi dulu mungkin. Nggak Itu kelamaan ya, Nanti kelamaan ya. view-nya banyak. Ntar nih viewersnya pada banyak. Nanti kesini. fokusnya ke Kasela, nggak ke kita. Ya benar. Ya kalau ini kayaknya paling sibuk Paling sampai sibuk ini. lihat Dari mukanya aja kelihatan sibuk banget ya guys ya. Sampai jarang mandi gitu. Kamu pengen bercanda. Bercanda ya guys, bercanda. Coba kamu Fit ini emang Bisa boleh abstrak nggak? Aduh maaf. Ayo ceritain dulu baru kita lanjut dah. Nggak ada yang bisa diceritain. Wih, kenapa tuh? Ini Kenapa tuh? hidupnya Kayaknya terlalu- udah luka mendalam Udah luka banget. mendalam ini. Hidupnya sedih banget. Kenapa? Habis pameran capek tadi. Oh, kamera. Fotografi Fotcom 401. Follow. Yang masuk UPN maba-maba join Fotcom 401. Setuju. Keren. Oke lanjut ya, kita kan tadi sempat ngomongin COVID nih ya kan. Ya, Kopi. Mau cerita apa sih tentang COVID ini? Pengalaman kita kah?
pengalaman sih. Iya, kan. tapi Kita selalu sebelum beda. itu kayak kalian nyadar nggak sih COVID tuh banyak banget merubah mental kita semua. Iya, bener Kayak- sih, bener sih. Bener sih. Ada yang membawa ke arah yang lebih baik, tapi juga banyak yang bawa kita ke arah lebih buruk. Contohnya apa lebih buruk? Aduh. Misal kebiasaan-kebiasaan Iya. yang gimana ya? Iya. Males Ya, mungkin ya. Males sih. Siapa? Kan di rumah kan Gak kita tuh. munafik ya, kita pas Betul. lagi kemarin pembelajaran jarak jauh tuh siapa yang merhatiin sih? Betul. Aku? Bohong banget. Ini yang contoh kayak gini ya guys ya, yang perlu contoh Iya, ya. boleh contoh kayak Beli gitu. contoh. Pokoknya banyak banget yang gak efektif dan bikin menurunnya fungsi otak kita gak sih? Bener banget. Jadi lebih lemot aja gitu habis COVID rasanya. Karena mager sih itu. Mager. Soal pertama itu mager. Mikir aja mager sekarang. Betul, betul. Soalnya kita sekolah online nih. Bangun tidur, sekolah tidur lagi kan? Iya, makanya. Online aja sambil tidur kok. Oh iya benar, ditinggal tidur. Siapa tuh? It's Pakai seragam aja tuh udah untung-untungan ya. Bener banget. orang on game Pakai aja. seragam. Gitu lah pokoknya. Iya makanya. Pokoknya. On cam paling liatin dahi doang, Itu dia. tembok doang. Hadir Siapa tuh sih pakai baju? Pakai Bawahnya baju tidur. Iya. Jangan dicontoh ya teman-teman ini. Hal-hal buruk di Itu sini. kebiasaan, contoh-contoh buruk dari Jangan contoh Hani. No offense, no offense. Tapi ya emang walaupun begitu tetap membawa ini sih pengaruh yang baik ke kita. Tapi aku pengen banget tahu nih gimana sih cerita kita semasa COVID, gimana pengaruhnya ke kita. Terus kayak kalian tuh memanfaatkan apa biar tahu kayak bisa tahu soal info-info soal COVID ini. Kan kita cuma di rumah doang ya, jadi kayak kita nggak tahu. Oh iya, mending kita bahas soal COVID. Aku mau tahu nih gimana pengalaman kalian selama COVID, terus kayak gimana sih, apakah COVID itu berpengaruh ke kalian, apakah ke mental kalian, terus kayak apakah media itu juga membantu kalian selama masa pandemi itu. Coba ceritain dulu satu-satu. Oke. Mungkin dari Mas Tegar dulu ya, karena paling kanan dan Iya, paling itu kanan di Pati. berkuda. Di Pati kan agak Udah, baru stop ya, Agak stop aja. stop. Jadi regional. Udah jadi regional. mulai nih. Jadi regional. Iya. Selama COVID apa ya pengalaman yang bisa dia ambil mungkin magernya tuh loh. Kan di COVID tuh kita kayak gimana ya? Sangat mager tuh banget. Iya benar. Betul, Mager betul. tuh emang harus diubah setelah pandemi selesai tuh. Rasa mager tuh emang harus dihilangkan gak sih? Betul. Menurut kalian? Iya, emang babi buta mager. Betul, magernya babi buta tuh. Lebay banget, Soalnya tapi iya sih benar. mager nih akan meranah ke bidang-bidang lain ya nantinya gitulah pokoknya. Betul. Gimana? Mempengaruhi bidang-bidang kegiatan lain. sehari-hari ya. Maksudnya gitu. Bahkan jujur ya, aku setelah COVID itu aja kayak mikir aja mager loh. Real, Bener banget. real. Sumpah, kadang aku pindah aplikasi aja mager sekarang. Bisa sampai kayak gitu ya, semager. Iya. itu apa namanya? Efek brain fog COVID-nya tuh kayak masih ada gitu ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ke psikolog sih kata gue. Sakit hati sih gue. Parah. No offense, no offense. Terus kalau Kak Acia, terus yang Kalau lain? aku selama COVID tuh karena aku anak tunggal ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak bener-bener sendiri, kayak terpuruk. Sedih banget ya. Kayak bener-bener ngerasa tuh kayak ya Allah hidupku kok gini-gini aja ya. Belum ketemu Mas Rio itu. Udah. Tapi kok masih asam terperut. Ya kan nggak Mas bisa Rio ketemu. tolong. Iya, nggak bisa ketemu secara Oh, iya. fisik, bener. Nggak jadi Mas Rio. Betul. Language-nya nggak terpenuhi. Kan nggak harus bersosialisasi sama pacar doang kan, butuh sama temen juga pasti. Betul. Apalagi sebelum COVID tuh kayak masa-masa SMA. SMP. SMP. Sorry. Bener, SMP tuh bisa kita kumpul sama teman-teman, Bener lagi. ketemu main di sekolah, di kantin, Betul. gitu Kan kita di prank gitu. Itu dia. Libur 2 minggu kita di pranknya. Tiba-tiba SMA. Udah kuliah ya. Sekarang kuliah, semester 2. Kalau Kak Pepa sendiri gimana? Pak Pepa. Pak Pepa. Kan ini dari Jakarta ya, dari Jakarta, deketan sama Depok. iya. COVID pertama kan di Depok ya. Oh iya bener. Oh iya bener juga ya. Bukan Depok situ. Spill. Depok, Jakarta. Jujur COVID tuh kayak gila deh. Real. Karena kayak pas COVID awal itu aku ingat banget itu tanggal 13 Maret kan. Dan aku tuh ulang tahun 15 Maret, guys. Jadi tuh di situ kayak udah ngerencanain kayak aku nanti ulang tahunnya pengen kesini salat Party gitu ya. Udah ngerencanain banget Dugem di gitu rumah. ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya, guys. Yang tahu-tahu aja ya teman-teman. Terus kayak belum lagi aku tuh tipe orang yang harus ketemu orang lain gitu loh. Karena kan aku kayak aku kan ketemu sama keluarga aku terus kan kayak
Jadi tuh bosen kadang kayak ketemu keluarga mulu. Jadi tuh Nah. butuh teman gitu. Betul. Maksudnya I love you my family tapi Takut diserang. takut. Iya, sorry ya. Jadi kayak gak ketemu temen tuh rasanya kayak sakit gitu loh, sakit Iya, hati bener banget. Terus, banget. apalagi di zaman Covid tuh aku kan juga suka apa kayak music festival atau konser. Nah, Oke. di masa Covid tuh kayak Iya, gak hilang boleh semua ya. konser kan. Hilang semua ya. Terus kakak gimana tuh ngandelinnya? Kan suka musik, terus nggak bisa keluar. Jadi ya otomatis ya paling nonton TV. Oh, mengandalkan media berarti ya. Berarti media penting ya di saat Penting banget teman-teman. Iya, buat hiburan lah. Kalau Benar. kita ke kunci di dalam terus nggak bisa Iya. nonton apa-apa, stres dong. Stres Stres. banget, gak ketemu temen juga. Ada hiburan aja masih stres. Apalagi Betul. ketemu temanku juga bisa stres. Iya. Serba salah sih. Iya, Kayak gini nih. Ini dia doang Ini yang yang bikin stres. stres sih Iya. sebenarnya. Apalagi stres temen ini. yang sering nggak jadi. Udah. Sering Soalnya tuh nggak media mandi. media hiburan. Nggak mandi, nggak mandi. Kayak Aman. siapa? Kayak siapa? Cet, cet, cet. Daripada fitnah temen yang lain? Iya, nggak boleh. Jangan. Takut banget. Terus lanjut lagi kalau kamu fit sendiri gimana? Aku selama covid let's see aja, oke aja. Mandi nggak tuh? Nggak mandi karena kita sayang air itu gitu. Oh, hemat air, Hemat sayang air, bumi. iya. Tapi itu hemat airnya ke bawah sampai sekarang. Iya lagi. Iya lagi. Kalau kalian di sini nih, Boleh aku mandi nggak? Ngapain? boleh silakan. Mandi itu sunnah, yang wajib adalah sholat. Katakan Buat ini. Punchline. Oke, kalau Potes cut hari ini. kalau Hani nih, Kalau Covid aku apa itu? sendiri itu posisinya aku masih di Jakarta kan. Hmm. Dan aku ingat banget, kalian sadar nggak pas lagi kita tiba-tiba Covid tuh kita udah ngerencanain UN, tiba-tiba nggak ada UN. Ingat nggak? Oh iya, benar. Iya lagi. Benar. Terus kayak akhirnya kita semua tahu info soal itu kan dari media ya. Betul. Disampaikan dari media kalau misalnya PPDB di Jakarta itu pakai umur. Oh iya, Itu nggak sama bikin iya, zonasi iya. nggak sih? Iya. Tapi nomor satu itu umur. Oh, nomor satu. Iya. Kalau di Jakarta gitu ya? Gelombang pertama itu umur. Jadi aku tuh nggak bisa masuk kemana-mana karena umurku masih muda. Kayak bayangin aja, negeri gitu kakak-kakaknya udah 20-an, terus kayak Itulah. Relate. maaf guys, Iya. sorry guys. Terus kayak aku akhirnya ya update soal info-info dari pemerintah soal pendidikan, karena itu kan Covid kan berpengaruh banget ya soal pendidikan. Itu aku Betul. tahu dari media ya, dari sosmed, dari TikTok, TV, apalagi TikTok lagi naik-naiknya ya. Ya benar. Jadi kayak ya udah akhirnya aku tahu semua dari situ. Ngomong-ngomong soal covid nih, kan banyak kan dari kalian yang covid nih nggak tahu nih mau ngapain. Belajar nggak masuk. Iya benar. Hiburan TikTok, scroll TikTok cuman ngeliat dokter kita marah-marah. Bosen Bosan kan? Nah, Atau cewek joget jadi nggak apa-apa itu. mungkin doang yang nggak apa-apa. Di saat itu kan Netflix atau hiburan orang mandi. No offense. Nggak apa-apa. Jangan. Maaf guys. Seperti Netflix, Hotstar, Disney Hotstar kan baru naik-naiknya kan. Banyak kan akses kita untuk menonton film-film tersebut. Real, Mungkin real. ada nggak sih kayak film yang menggambarkan situasi krisis Oh iya. dan komunikasi itu nomor satu lah yes. yang bisa membantu kalian. Oke. Makanya kita kuliah komunikasi. Iya. Kayaknya ini deh. Apa? Ceritain dong. Pangeran Kamu Berkuda ini punya film menarik gak sih? coba Kak. Film menarik apa ya? Waktu Covid ini cukup relate sama Covid mungkin. Itu yang rekomendasiin. Oh, waktu itu San Iya. Andreas Fit. Itu iya, aku San Andreas, San Andreas. Pernah denger. Yang Coba dong sama ceritain dong. gimana tuh. Biar temen-temen Ceritain lain ya, tahu. ceritain. Nah, jadi film itu tuh nyeritain tentang bencana alam di daerah California, tepatnya di San Andreas. Nah, dari bencana alam ini tuh sebenarnya dari film ini dia nge-highlight buat highlight. Sorry spellingnya. It's Maaf. okay, it's okay, It's okay, guys. it's okay. Jawa. Kita belajar, ya Dia belajar. tuh lebih menyoroti ke poin dari bencana alam ya, itu tentang media penyiaran. Jadi di situ tuh ada scene yang melibatkan kayak BMKG gitu di daerah I sama see. media penyiarannya. Oh, jadi kayak collab gitu ya? Collab. Dan si media penyiaran ini sebagai dia menyebarluaskan informasi dari si BMKG ini. Nah, si BMKG ini yang ngulik informasi tentang skala gempanya berapa, terus cara ngatasinnya gimana, evakuasinya gimana, gitu-gitulah. Terus itu sebagai POV ku tentang film ini sebagai anak komunikasi. Iya. Gitulah.
Terus pada intinya film itu menyelamatkan banyak orang tidak? Sebenarnya Iya banyak Iya, yang membantu juga, sih, membantu, lebih membantu sih. membantu. Kan kalau misalnya nggak ada media tuh, kalau misalnya ada bencana kayak gitu tuh kita nggak akan tahu kan. Masa tiba-tiba gempa aja gitu kan nggak Iya. mungkin. Pasti kita ada ancang-ancang lah ya buat Iya. tahu kalau misalnya Betul. bakalan ada gempa atau baru terjadi gempa di daerah mana kayak gitu kan guys. Dan Dan di kayaknya film ini tersebut sih kan ada mengedukasi untuk kalau gempa tuh kita harus gimana sih? Iya, Gitu. benar. Terus aku juga kayak ngeliat ada scene juga di mana medianya itu berpengaruh banget buat ngarahin orang-orang itu evakuasi kemana ya. real. Iya, jadi Yes. kayak karena sebuah media tuh bisa nyelamatin ribuan jiwa bahkan jutaan. Betul. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada kayak TV kita TV atau nggak radio. ada pemberitahuan apa-apa, kita asal lari-lari aja. Iya. Kena Iya, ketiban benar. ini kali. Betul. Kalau nggak ada media, kita nggak bisa nonton film ya. Iya, benar sekali. Kalau Kak Pepa gimana ini? Apakah ada film yang menarik pas Film Covid kemarin? yang Kecuali menarik film-film tema kita. yang lain yang Waduh. Sama apa tema nih? kita tentang penyiaran. tentang penyiaran maksudnya. Kalau penyiaran ya mungkin yang masuk banget di benak aku tuh A Quiet Place yang kedua. Which gimana? Sebenarnya yang bikin menarik itu karena kan kita tuh udah pelajarin tentang radio kan. Benar. Dan di situ tuh ada banget digunain radio di mana di film itu tuh dia cerita tentang orang-orang yang selamat itu di film A Quiet Place itu kan mereka nggak boleh kayak ngomong atau Bersuara mengeluarkan ya? suara sedikit Oke. pun. Ini kayak kita sekarang ini nggak boleh nih. Oke. Ini kalau nggak kita udah diserbu nih. Nafas Oh, boleh nafas. diam dulu. Nafas boleh. Boleh saya dong. kalau nggak Mati. gitu kan. Mati, Nah, ya. Oke. Jadi pokoknya di situ tuh kayak mereka itu ngandelin radio. Nah di radionya ini ternyata nyetel lagu yang Somewhere Beyond the Sea. Nah itu tuh untuk ngasih kode kalau misalnya di seberang di sebuah pulau itu tuh ada tempat yang aman dari semua monster-monster Oke, itu. I see. Dan itu tuh ternyata disiarin sama kayak salah satu orang gitu loh untuk nunjukin kalau misalnya masih ada tempat yang aman kok di Dan di masih ada. daerah yang Oke, oke. sangat messy ini gitu. Itu loh. jadi ini ya kayak orang-orang yang di situ udah hampir nyerah. Iya. Tapi jadi kayak Jadi Ada kayak- harapan. Jadi ada harapan dan buat itu hidup. menurut aku keren banget sih. Dia karena- nyarinya tuh apa itu Pep, di film itu? Di- Nyari informasinya tuh. Jadi tuh kayak mereka tuh karena punya kayak box radio gitu kan. Oke, Dan mereka I tuh see. selalu ngulik-ngulik radionya gitu Oh. karena kan kalau misalnya kita tahu radio tuh kadang kayak kalau misalnya sinyalnya gak nyambung tuh kayak bunyinya kayak ih Oh kayak iya gitu iya. kan. Dia berarti muter Tapi- sampai dia dapat gitu. Pas Oke. ternyata tuh dia dapat sinyal yang nyetelin lagu Somewhere Beyond the Sea itu. Dan itu tuh menunjukkan kode itu dan menurut aku itu Oke. keren banget sih. oh iya. Berarti mirip-mirip kayak film yang habis kita tonton tadi ya? Film apa tadi judulnya? Black Box. Box satu. Yang tutup mata itu. Kalau kata Bupit black box. Enggak. Salah. Bird box. Bird box. Bird box. Aku tadi ngomong Blackbird. Apa sih tadi? Oh iya Blackbird. Lagu. Bird box. Burung hitam. Ternyata gimana sih tadi filmnya? Mana ya tadi? Lupa lagi. Yang itu yang kita nggak boleh Tutup mata. buka Jadi mata. intinya tuh ceritanya tuh filmnya tuh gini guys. Gimana tuh? Filmnya awalnya tuh orang-orang tuh kayak hidup biasa aja kan. Iya. Ada ceritakan seorang seniman lah, dia sedang hamil terus abis itu Berapa bulan namanya? nggak tahu ya, kepo banget kayak mas. Terus ke rumah Banyak sutradara sakit. Abis itu akhirnya adalah bencana kayak gitu dan itu monsternya tuh nggak kelihatan guys, jadi benar-benar kita nggak bisa tahu tuh monsternya bentuknya kayak gimana karena Oh, I see. mungkin dari film itu monsternya dari pikiran kita sendiri ya, Oh. halusinasi gitu Ya, loh. kayak misal ada orang yang bilang kalau nggak jadi deh. Nah lanjut ya. Lanjut. Nah terus habis itu kita langsung ke topik intinya aja. Mereka cari tahu di mana tempat aman itu dengan mendengarkan radio. Gitu. Lagi ya, Lagi-lagi radio Balik saat ke krisis, media. bener. Peran media. Mereka nggak bisa keluar, nggak boleh lihat dunia luar guys. Coba bayangin kalian nggak bisa lihat dunia luar dan kalian harus bertahan hidup gitu loh. Ini susah banget sih kalau nggak ada media. Iya bayangin kan, aja gimana? betul. Akhirnya dengerin radio, setel muncul lah itu dikasih tahu ada tempat aman, tapi harus bawa burung gitu. Intinya gitu. Oh, makanya judulnya Bird Box. Iya. Burung dalam kota, Ah. bukan dalam. Berarti yang gue tangkap di situ karena di film Bird Box tuh matanya pada ditutup
tutup kita Iya, nggak bisa kayak apa-apa. Jadi buta. kita manfaatin si radio ini buat nyari info. Bener. Lagi-lagi media. Lagi media. Media. Ya emang Iya. gimana ya kalau misalnya Penyiaran. nggak ada media Betul. susah loh mau bertahan Betul. hidup tuh. Setuju. Kita mau nyari info di mana kalau di Iya. media, ya kan? Betul. Kita nggak bisa ngehubungin satu. HTS-an. HTS-an. Emang ada Fit? Main satu. Satu. Tapi ya, Nah, kan tadi kita udah bahas tentang banyak film nih. Kayaknya tadi ada mungkin cerita tentang perang nggak sih? oh iya ada yang judulnya tuh Lone Survivor. Nah, itu tuh menceritakan Apa tuh? apa namanya misi sayap merah Operation Red Wings di Oh, Afghanistan. tentaraan berarti. Enggak tentara beneran itu. Halo deh. Kan cerita asli ya? Oh iya, sorry. Tentara. Tentara kan? Tentara itu, marinir lebih tepatnya, visil kayaknya. AU gitu ya. Angkatan laut. AL. AL. Nah, itu bertugas di Afghanistan. Afghanistan kan kontur wilayahnya kan pegunungan ya. Pegunungan. Nah, itu tuh misi dikirimkan di suatu desa yang harus melewati pegunungan-pegunungan tersebut. Terus peran medianya tuh di mana ya tuh? Langsung intinya saja Ya, ya intinya peran aja medianya. ya, karena kita bahas itu. Jadi di dalam satu misi tersebut ada suatu kesalahan yang dilakukan, yaitu ketahuan sama warga sipilnya. Pilihan mereka tuh cuma membunuh warga sipil tersebut, mengikatnya ke pohon, sama satu lagi Membunuh. melepaskannya nggak usah iya. dianu. Nah, tentara Amerika ini memilih melepas, Kabur dong mereka ya berarti. Kabur. melepaskannya, dan mereka juga kabur ke atas. Terus, Tapi kan itu mereka menuju ke persetujuan jenderal yang pusat lah intinya. Iya. Nah itu komunikasinya nggak bisa. Oh, jadi kayak Radionya, Karena di pegunungan. Radionya juga nggak bisa Radionya berarti ya. nggak bisa. berarti itu membuktikan bahwa sebenarnya tuh ya pasti bakal ada hambatan buat sebuah media ya. Iya, Benar. karena nggak selamanya tuh media tuh lurus terus. Kadang juga belok-belok. Apalagi- Banyak noise-nya ya. Banyak noise-nya. Apalagi buat kayak di krisis, masa-masa krisis kan Iya. belum tentu semuanya berjalan dengan baik kan. Apalagi itu misi. Betul, misi. Dan itu pada akhirnya mereka kan itu satu regu 4 orang, 3-nya meninggal. Innalillahi. Gara-gara komunikasinya sangat-sangat kacau. Ya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya guys ya. Betul. Apalagi berhubungan ke pacar kalian tidak kalian hubungi putus. Nyamuk. Kayak siapa tuh? Curhatnya ntar aja kali ya. Nanti aja ya. Temanku. Oh, temennya. Oke. Temennya temanku. Alasan. Temennya temanku. Kasian ya temennya dikambing hitamkan ya. Enggak bukan menghitamkan itu. Teori komunikasi nih. Iya, ke sana. Tapi enggak jadi. Tapi berarti ini ya, itu kan kalau itu kan secara di film kan. Kalau misalnya di secara realnya tuh menurut kalian ada nggak sih kayak kejadian mungkin di Indonesia atau di luar negeri yang kelihatannya tuh sebenarnya penting banget untuk dibahas gitu loh, karena itu mengalami masa-masa krisis gitu kan. Bukan masa krisis sih, kayak kejadian yang krisis gitu. Ada Ada masa nggak? krisis juga sih maksudnya. Iya sih. Coba yang lain ada nggak? Ada yang kalian ini kayak Yang kita ini aku pernah dengar soal ini nggak sih yang apa bencana alam di Indonesia itu apa? yang di Bali. Oh, yang di Sumatera. Bali. Sumatera apa Bali? Aceh. Bali dulu deh. Balik dulu deh, Balik balik dulu dulu. deh. Terlalu banyak soalnya, terlalu banyak. Kalau Bali kebetulan aku ngalamin sih waktu itu. Oh, kamu ada di sana? Aku ada di sana waktu Oh, rumahmu itu. Coba banyak. ceritain dulu. Jakarta, Lagi Bali. liburan. Lagi liburan. Liburan. Jadi tuh aku inget banget kayak di waktu itu pokoknya di Bali itu tuh lagi ada gempa yang waktu aku ngalamin itu dia 5,5 skala Richter. Lumayan sih. Itu tuh gede banget, Apa iya. namanya? Berarti dia ini ya apa namanya? Dia deket sama dataran. Bukan lebih karena dari lautannya sih kayaknya. Deket sama datarannya. Ya, kamu dulu SMA apa? IPA apa IPS? IPA Pansan. Jangan gitu, jangan gitu. nggak boleh. Nanti Diskriminasi. bawa-bawa Enggak, maksudnya tidak mempelajari, kan ini juga bingung kan. Iya, real. Cuma kan kalau yang sepengetahuan aku kalau misalnya gempa yang di di laut, tapi kalau dia di datarannya itu cuma sekitar mungkin 10 kilo dari dataran gitu, itu kan jauh lebih berasa walaupun ada yang skala Richternya lebih gede tapi dia lebih dalam. Oke. Yang aku tahu gitu. Ya itu pokoknya aku ngerasain banget sih di situ dan itu sebenarnya setelah aku pelajarin tentang kayak komunikasi itu ngerasa banget sih dimana pentingnya adanya komunikasi di saat masa-masa krisis karena kayak kita kan butuh berita yang faktual terus cepet juga kan dan di situ tuh yang menurut bikin aku ngebantu banget tuh ada warning kalau misalnya bakal ada gempa susulan dan itu tuh Dari persis mana banget kayak film yang tadi diceritain sama Tegar tentang yang film San Andreas itu karena kayak pokoknya tuh aku
lupa pusatnya tuh dari mana, tapi yang pasti itu dari Nusa Tenggara, dan itu tuh akhirnya kayak dikirim juga ke Bali. Jadi setelah yang gempa yang aku alamin itu disuruh kayak untuk tetap di manapun kalian berada, pokoknya di tempat yang aman, dan karena bakal ada gempa susulan, dan ternyata itu beneran ada gempa susulan di saat aku lagi OTW ke hotel itu. Tapi Dan itu itu kamu Daniel nggak bohongan nih. Enggak sih, Oh, enggak. untungnya karena saya udah di jelas ya? iya udah dari Jelas TV, ya. Oh, dari diverifikasi radio ya? juga ada. Iya, jadi nice. itu penting sih, maksudnya buat Penting banget pelajaran sih. bagi kita kalau misalnya tahu kita harus benar-benar selektif sama media, nggak bisa Iya. langsung Betul, asal. betul. Jadi kayak untungnya KPP ini tahu kalau misalnya sumber beritanya ini tuh udah terpercaya. Iya. Dan itu tuh kayak langsung gempar gitu loh, kayak bahkan kalau di Bali itu kan biasanya nyetelnya tuh pasti berita-berita internasional ya sih. Itu tuh bahkan nyampe ke berita internasional itu. Dan itu kebetulan di restoran yang aku lagi makan pada saat itu tuh langsung nyetel gitu. Oh, iya. Bener-bener langsung nyetel. Langsung. Itu kaget banget sih, iya. Berarti Apalagi Bali kan di mata internasional tuh Secepat itu. Beda ya sama Jawa? Aduh, Enggak. Kan harus lewat Twitter dulu, ngecek yang KG, keburu kejatuhan kalau kayak gitu. pelajaran yang bisa diambil adalah ketika kalian sedang melalui masa krisis, entah itu Langsung bencana buka alam TV. atau apa, itu ya carilah media-media masa yang sedang nyarin gitu. betul info-infonya. sekali. yang cepet gitu loh. Jangan lupa berdoa juga. Kamu melupakan berdoa, Oh, parah. iya, maaf, maaf. Betul. Berdoa dan harus pantengin info yang jelas. Betul banget. Dan ini juga guys, gak boleh gampang percaya nih sama media-media yang beredar, karena bisa jadi kan hoax itu kan. Iya, kayak dulu pernah tuh pas gempa Jogja, kan itu diisukan tsunami padahal Terus aku lahir, enggak. Nah, 2006 lu. Oh, 2005 ya? Oh, pas lagi aku lahir. Oh, 1 tahun, lanjut. Nah, lanjut. Merapi. Iya. Oh, Itu yang dari gimana? Merapi. Bukan, Oh, itu yang gempa. Nah, aku belum di gempa. Jogja itu, gimana tuh coba? Ya itu, kan banyak tuh isu-isu yang beredar katanya bakal tsunami, airnya udah sampai Bantul, airnya udah sampai Jambi gitu. Ingat. Sumpah, Itu sumpah ada kayak gitu. Iya. Iya juga. Aku waktu itu diceritain sama mamaku, jadi itu kan ada info yang itu hoax ya. Iya, hoax. Nah, jadi tuh ada banyak banget orang-orang yang, karena kan rumahku itu emang jalan antar kota, dan di situ orang-orang udah pada lari. Iya. Yang kayak naik motor terus kayak ayo tsunami gitu yang kayak gitu. padahal nggak ada. Ada. Karena kemakan berita hoax. Hoax. Pilih-pilihlah media. Apalagi jangan Betul. percaya omongan orang lain. Woi. Waduh, Maksudnya ya kalau misalnya orangnya bentukannya kayak Mupit. katanya seperti Bukan gitu. aku kan suka ring bercanda. Iya, jangan percaya. Informasi mana yang akan dimasukkan ke otak, mana yang itu bercanda, mana yang itu. Jadi smart Ya, gitu netizen lah lah ya. pokoknya. Smart listener. Kok bawa crash? Gak ada yang gitu. Karena kalau kita kakak-kakak, Lanjut ke Ayo lanjut maaf ya guys, topik. lanjut sayang. karena kalau misalnya kita bisa memanfaatkan media dengan baik, kita tuh bisa dapat benefitnya bagus banget, bahkan bisa menyelamatkan keadaan. Iya, benar sih. Iya, menyelamatkan nyawa kita Benar sekali. Jadi bisa kita simpulkan saja langsung ya guys ya. Ya. Kalau media penyiaran di saat krisis tuh benar-benar sangat membantu kita Membantu buat dan crucial banget. betul, kayak membantu untuk keberlangsungan hidup kita. Wede. Bener itu ya kan. Bener. Kalau kita tanpa media nggak bisa apa-apa. Betul, apalagi kayak kita tadi bahas tentang COVID, kalau misalnya nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada radio, kita mau hiburannya dari mana? Betul. Dan kita mau dapat beritanya tuh dari mana juga bingung Iya. kan? Dan nggak bakal ada jurusan komunikasi. Oh betul, Iya. benar sekali. Benar sih. Terus Simpulannya itu sudah cukup. Dari Mbak Eva teman lagi. Mungkin lebih ke apa ya? Ya itu tadi sih, tentang pelajarin lagi sih tentang pentingnya komunikasi dalam masa krisis, karena kan kita juga hidup di daerah yang rawan gak sih? Iya. Kita tuh di sini ini rawan banget loh, ini rawan Iya. banget. Dan Apalagi di Jawa. kayak iya itu tuh harus banget, penting banget buat mantengin. Bahkan sebenarnya menurut aku lebih penting bukan lebih penting sih, lebih bagus kita mantenginnya TV sih. Iya. Dan Oh, radio. benar. Karena mereka tuh lebih langsung live. Dan itu tuh disaring dulu loh, nggak yang asalan bisa yang kayak Iya, benar. oh Karena bikin lebih- berita terus udah Iya, diupload gitu. Ketika ada kejadian apa, bencana apa di Indonesia, pasti mereka langsung live report kan biasanya. Benar. Benar. Karena ya mereka untuk menghasilkan suatu berita yang bisa disampaikan ke kita juga kan harus ada persetujuannya, yang nggak Iya. boleh menyebarkan Oh iya, berita benar, hoax benar, juga benar, kan. benar. Terus iya. Tapi sayangnya
TV sama radio di Indonesia tuh kurang dominan ke masyarakat. Sekarang ya, zaman sekarang ya. Gen Z ya. Apalagi kayak Gen gempa Z. gitu, aku malah Gen Z, lebih Gen Z, tahunya Gen lewat Z. story WhatsApp. Iya. Gempa. Kalau nggak dari broadcasting buat WhatsApp itu juga kadang Dari Twitter. grup WA apalagi. Iya, Kalian apalagi. tadi ngerasa gak sih? Gempa, Gitu. iya. Itu dia, itu reminder juga buat Bener-bener. kalian para penonton ya. Ada yang bergetar tapi bukan rindu. apa itu? Pintar-pintar dalam memilih Iya. informasi, dalam memilih media. Pokoknya gitulah teman-teman. Betul. Setuju. Kalaupun mau lihat berita dari sosmed, dilihat dulu tuh apakah valid nggak nih, sumbernya jelas nggak nih, jangan langsung percaya aja. Jangan asal forwardan emak-emak kalian baca. Benar. Itu ibu Bentar lagi kiamat. FB gitu kan. Iya. Iya. Ya makanya kita harus Penting benar-benar tahu mana media berkualitas sama yang enggak. Iya, Tapi apalagi Kemal itu ada nggak? Apa? Oh nggak jadi break topik aja. Apa sih momen ini nggak jelas ya teman-teman? Maaf ya guys. Ya kita lanjut. Pepa gimana Pep? Apalagi tuh kalau misalnya udah di broadcast kayak gitu tuh bisa ngebantu orang juga gak sih? Kayak misalnya kan kayak Benar. yang contohnya tuh kejadian yang gempa waktu aku itu kayak tiba-tiba tuh langsung banyak aja gitu orang yang ngirim bantuan dan itu tuh dari luar Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara gitu waktu Ini ya apa menumbuhkan empati. Iya gitu, itu keren banget sih. Benar. Pentingnya di situ sih. Selain berpengaruh dalam fisik kita juga berpengaruh sama perasaan kita juga. Banyak banget ya quotes of the day hari ini ya. Iya, begitulah teman-teman kira-kira pembahasan Dicatat tentang ya. tema apa ini? Jadi Media penyiaran penyiaran. dalam situasi krisis. Iya. Betul. Ya, Podcast kabar gembira pamit undur diri. Dadah, siap. pokoknya-